Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita hari ini mau live bareng dengan Mami Tiwi. Oke, kita sambil tunggu ya yang lain, semoga pada join dan bisa sempat join hari ini. Halo semuanya, assalamualaikum. Nah, kita hari ini kedatangan tamu spesial. Namanya ini Mam Tiwi. Mam Tiwi itu sahabat saya dulu waktu di Australia dan sekarang beliau masih tinggal di sana. Nah, kita pengen tahu apa ya, kebetulan kan beliau baru ngelahirin anak di Australia. Nah, jadi kita pengen tahu apa sih mungkin banyak ilmu yang bisa kita serap selama proses menyusui di Australia, yang mungkin ada beberapa item yang itu beda dengan di Indonesia. Nah, semoga kita bisa mengambil manfaat dari pembicaraan kita hari ini dan semoga banyak ilmu yang bisa kita dapetin. Nah, kebetulan saya juga baru ngelahirin anak, sekarang udah 1 tahun sih. Jadi masih bisa ngobrolin masalah dunia ASI ini. Kita bandingin antara Indonesia itu gimana, Australia gimana, dan semoga kita bisa ngambil hal-hal baik dari pembicaraan kita. Oke, saya panggil dulu narasumber kita ya. Nah, aku udah invite Mami Tiwi. Sebentar lagi beliau join. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan mungkin tentang manajemen ASIP atau gimana biar tips-tips untuk bisa sukses ASI eksklusif, nanti bisa ditanyain di sini ya. Nah, ini lagi waiting. Nah, Bunda gimana selama di rumah aja, stok ASINya aman kan? Dan hasil menyusuinya gimana? Kalau pengalaman saya pribadi selama di rumah aja itu, karena kan jadi banyak ketemu sama anak, terus memang anak itu dipegang terus, jadi quantity dari menyusuinya itu semakin banyak untuk direct breastfeeding gitu. Nah, alhamdulillah, jadi saya rasain itu before di rumah aja sama di rumah aja itu memang produksi asinya itu semakin banyak gitu. Jadi waktu itu kan anak udah 9 bulan. Nah, 9 bulan itu produksi asiku tuh udah menurun. Nah, karena di rumah aja dan langsung nyusuin, jadi alhamdulillah posisinya itu produksi asinya itu meningkat. Sebentar, ini kenapa belum ya? Nah, ternyata Mam Tiwi masih ada kendala. Sebentar ya, maaf menunggu. Tiwi join. Halo Mami Tiwi, where are you? Semoga berhasil ya. Halo, Halo, Assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain di sana? Lagi abis makan siang, terus Weh, jadi di sana udah jam 1 ya? udah jam 1. Alhamdulillah hari ini biarpun musim dingin, biasanya dingin banget. Ini alhamdulillah hari ini ada cerah. Tadi agak siangan, agak pagian ada cerah, jadi lumayan hangat. Terus anak-anak udah pada makan, bapaknya sudah pada makan, biarkan mereka menyepi. Biarkan mereka ngungsi. Apa Nah, kabar Mbak Mami, Lina? baik, baik, baik. Sehat kan semuanya? Alhamdulillah. Terus di sana lockdown lagi ya? Iya, lagi lockdown periode kedua. Soalnya lagi ada habis ada second wave. Jadi awal Juli waktu itu sudah sempat nggak ding pertengahan Juli sudah sempat dilonggarin, sudah boleh kumpul-kumpul. Pokoknya sekitar awal sampai pertengahan Juli itu udah boleh kumpul-kumpul, sudah boleh jalan-jalan, sudah boleh ke taman gitu-gitu, udah boleh makan dine in. Terus ternyata ada second waves, ada
penularan yang ternyata cukup drastis dan katanya sih angkanya paling tinggi selama pandemi ini. Jadi akhirnya lockdown lagi dan sangat ketat. Terus barusan keluar kebijakan, baru minggu ini keluar kebijakan wajib masker keluar. Kalau nggak ya didenda gitu deh. Jadi ya barusan aja boleh jalan-jalan, sekarang harus terkunci lagi di rumah. Jadi boleh keluar kalau untuk satu orang aja dan untuk groceries doang ya? Sebenarnya yang esensial itu ada beberapa. Jadi boleh keluar kalau ada essential activities gitu. Yang pertama ya belanja, terus keperluan medical reason kalau misalnya kita sakit, perlu beli obat, terus studying sebenarnya juga boleh. Cuman kadang-kadang kalau kita harus pergi agak jauh dari rumah ke kampus, itu harus ada kayak surat keterangan dari sekolah, dari kampus bahwa kita harus ke kampus, nggak bisa dikerjain kalau di rumah gitu. Jadi kalau Hmm. tanpa itu ya banyak razia dan lagi banyak pemeriksaan orang-orang yang lagi traveling. Jadi uh, bener-bener harus surat-surat dan alasan kita tuh harus beneran beneran penting gitu. Kenapa harus keluar rumah? Kalau nggak bisa didenda gede banget gitu. Nah, itu mungkin bisa buat informasi kita yang masih di Indonesia. Sebenarnya kita kan Uh-uh. udah dilonggarin gitu kan, new normal Mm-mm. gitu. Cuma memang Betul. penambahan kasusnya itu kan memang jadi spike up ya. Iya Mungkin karena jadi banget. banyak kontak fisik dan sebagainya. Jadi semoga bunda-bunda dengan mendengarkan cerita yang ada di Australia itu kita semakin aware ya. Jangan Iya disepelein COVID benar, benar. dan kalau benar-benar nggak penting ya jangan keluar rumah Benar. Jadi kemarin itu gitu yang deh. second wave itu katanya dimulai karena uh, banyaknya kumpul-kumpul di rumah. Jadi pas pas lockdown yang pertama itu dilonggarin, kan sudah boleh kumpul-kumpul 5 orang, 10 orang di dalam rumah, 20 orang dalam rumah gitu. Jadi uh, kayaknya dari situ tuh dari orang-orang udah lama nggak ketemu, terus kumpul-kumpul di rumah, kemudian berakhir dengan penularan lagi gitu. Akhirnya ya di lockdown lagi yang benar-benar nggak bisa keluar rumah lagi gitu. Gitu ya. Jadi Uh, mungkin mereka udah party-party gitu ya sama Mungkin teman-temannya ya ya. atau kumpul-kumpul keluarga dan sempat ada demo Black Lives Matter juga kan kemarin. Jadi Oh, ada berarti yang banyak. di Amerika ngaruh ke Australia juga ya, yang Black Lives Matters itu. Iya, demonya kan sampai Hmm. sini tuh. Demo Black Lives Matter-nya juga di sini juga orang-orang pada demo mengampanyekan itu gitu dan itu sempat kumpul orang banyak juga gitu dan mungkin ya ada beberapa eh, perkiraan kenapa bisa spike up lagi. Tapi ya salah satunya itu sih karena kumpul-kumpul komunitas, terus kemarin sempat demo Black Lives Matter juga gitu. Sekilas info. Oke, makasih banyak infonya. Jadi kita tetap harus hati-hati, jangan kumpul-kumpul dulu, tetap di Betul, rumah, jangan keluar-keluar kalau nggak terlalu penting ya. benar. Terus pakai Oke, masker. gimana proses menyusui di sana? Kita pengen dengar ceritanya. Baiklah, dimulai dari mana ya? Jadi kalau ya saya sih ngerasa perbedaannya banyak banget antara menyusui anak kedua ini dengan anak yang pertama. Jadi waktu itu mulai dari awal lahiran aja anak pertama tuh dia waktu anak pertama saya nggak IMD karena belum aware apa itu IMD dan sudah pernah dengar gitu tapi nggak tahu bagaimana prakteknya IMD di kamar bersalin. Jadi kayak waktu itu saya nggak IMD tapi begitu anak selesai dikasih baju diukur dan lain-lain dia langsung ditaruh di samping saya dan dilakukan penyusuan. Nah waktu itu anak pertama langsung hap gitu sama sekali nggak ada kesulitan. Hmm. Nah, yang anak kedua ini, jadi dia lahir di usia 37 minggu, 3 minggu lebih awal dari perkiraan. Which is sebenarnya usia yang cukup, cuman ternyata dia mengalami kesulitan first latching gitu loh Mbak. Jadi waktu pertama Mm-mm. kali perlekatan dia mengalami kesulitan. Kalau kata bidannya sih, ini karena dia mungkin agak terlalu awal dari perkiraan sehingga apa suction refleksnya belum terlalu berkembang. Jadi refleks dia mengisap belum terlalu berkembang. Jadi waktu itu saya baru lahiran tuh IMD-nya sampai 2 jam. Skin to skin gitu kan. Saya tungguin gitu sampai dia kan kalau 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 IMD itu katanya bayi akan menggunakan instingnya sendiri untuk mencari
mencari Puting. puting untuk menyusu gitu kan. Mm. Saya tungguin tuh, kok nggak nyari-nyari gitu, kok nggak jalan-jalan, kok nggak nengok-nengok. Saya udah sodor-sodorin gitu, kata kata bilanya nggak usah, nanti biar aja dia akan menyusu sendiri. Pada akhirnya setelah 2 jam dia nempel, tapi itu yang benar-benar sulit untuk membuat dia melekat dengan baik gitu. Dan itu awal-awal itu sempat saya harus konsultasi ke bidan, konsultasi ke perawat, sampai kayak belajar posisi nyusu itu gitu loh Mbak. Jadi kayak Oh, awal oke. kayak pertama banget dia sampai kayak gimana sih dulu tuh Bentar. menyusui Nanya. gitu. Kalau pas tadi MD kan 2 jam ya, nempel Mm kan -mm, di dada kita. mm -mm, Itu mm -mm. posisinya yang bayi masih belum dibersihin gitu, yang bener-bener dari keluar itu. Iya bener, jadi tuh Oke. langsung ditaruh dan saya diselimutin, bayi juga diselimutin kan. Saya lupa ayahnya ngazanin pakai diangkat nggak ya dari dada saya atau saya lupa. Saya maaf ya, otak gede. Itu Udah baru beberapa bulan saking lalu udah. sakitnya. Tapi itu yang jelas dia ditaruh di sini dan itu beneran nggak diapa-apain sementara dokter menjahit perineum, suami saya menyelesaikan segala macam urusan administrasi, bersih-bersih apa segala macam, saya di kamar bersalin 2 jam. Itu yang benar saya tuh nggak sabar nungguinnya. Cepetan sih. Tapi nggak, sama bilang Kebayang. udah biarin aja, nanti dia akan dapat sendiri gitu. Ya dapat sih akhirnya, tapi nggak yang langsung hap gitu loh Mbak, nggak yang langsung mantep. Oke. Ya udah akhirnya ya kayak belajar dari awal lagi, posisi menyusui yang begini, yang begitu, yang cross cradle lah, yang cradle, terus apalah pokoknya segala macam posisi menyusui dan posisi perlekatan itu jadi kayak belajar dari awal lagi. Saya sampai lupa Hmm. dulu gimana sih menyusui kok langsung bisa gitu. Ya kemana aja akhirnya ya itu konsultasi terus tanya-nanya lagi kayak pertama lagi gitu deh. Gitu awalnya. Terus itu apa dukungan dari pihak-pihak apa bidan-bidan atau dokter-dokter di sana gimana? Maksud tetap setia nungguin 2 jam gitu, terus mungkin nyemangatin gitu? Kalau yang nyemangatin di samping gitu enggak sih. Mereka juga kayak yang penting bayi udah lahir gitu. Terus mereka melakukan prosedur prosedur umum uh, pasca lahiran lah, entah uh, segala macam dari segi administrasi maupun medis. Cuman memang ada perawat yang every once in a while nanyain gimana sudah belum gitu. Terus kamu perlu apa? Sakit enggak? Terus ya nanyain aja, nanya gimana, Hmm. apakah sudah bisa masuk, mulutnya ke puting gitu, apakah sudah dapat, tapi nggak nungguin. Tapi yang jelas mereka terus nanyain kabar datang, terus gimana gitu kayak gitu. Nah, mungkin yang agak beda ya kalau di sini mungkin ya kita nggak bisa generalisasikan. Mungkin ada satu Mm-mm. rumah sakit yang memang bagus prosedurnya gitu, tapi mungkin ada beberapa yang belum menerapkan sepenuhnya. Jadi kalau pengalamanku sih itu mungkin mereka kalau melihat udah kelamaan juga akan diangkat dan dibersihkan bayinya dan sebagainya ya. Benar. Jadi nggak terlalu lama sih kalau pengalaman aku gitu. Tapi itu kemarin juga mungkin karena di awal aku tuh udah bikin birth plan gitu loh Mbak Lina. Hmm. Jadi waktu itu ini di kelahiran bayi yang kedua ini memang aku tuh kayak merevisi segala hal yang menurutku kurang ketika proses persalinan anak pertama. Jadi kayak birth Hmm. plan dulu aku juga nggak aware apa itu birth plan waktu persalinan anak pertama. Nah yang kedua ini ada teman kita Uni Indah, kayaknya tadi ada di sini Uni Indah, yang Hmm. memperkenalkan ke aku gentle birth, terus birth plan segala macam aku coba ikutin. Nah di birth plan itu aku stating beneran saya mau IMD minimal 1 jam dan tidak boleh bayi diambil tanpa seizin saya. Aku bilang gitu. Aku tulis Oke. semuanya. Dan itu Oke. beberapa minggu sebelum lahiran di beberapa pertemuan terakhir dengan SPOG-nya sebelum aku lahiran aku bilang ini birth plan saya mau diskusikan mana yang bisa dan mana yang tidak bisa diterapkan oleh rumah sakit. Aku bilang gitu. Jadi Hmm. uh, termasuk IMD itu aku bilang saya mau bayi saya langsung dikasih ke saya ya. Aku bilang gitu. Dan ternyata di rumah sakit itu, rumah sakitnya rumah sakit umum aja sebenarnya, rumah sakit publik. Mereka memang menerapkan itu sebagai salah satu prosedur setelah persalinan. Jadi bayi langsung ditaruh ke dada itu skin to skin itu memang sudah jadi prosedur yang umum. Tapi ya kemudian bahwa aku nggak mau bayiku diambil tanpa seizinku ya.
sebelum aku bolehin gitu loh, bukan tanpa izin. Oke. Kalau aku nggak mau ya jangan diambil gitu. Nah, Hmm. terus karena mereka lihat sejam kok belum latching gitu kan, tunggu lagi. Akhirnya sampai 2 jam kemarin, 2 jaman lah. Setelah latching, udah ngisep beberapa lama, baru akhirnya bayi diangkat, diukur, dan lain-lain gitu. Oh gitu ya. Nah aku Mm, baru ini juga sih informasi baru juga yang birth plan tadi gitu. Kalau uh-uh, aku dulu aku bilang ke dokterku, aku mau MD ya, aku mau ASI eksklusif gitu. mm-mm, Cuma aku mungkin kekurangannya aku nggak state detail gitu. Kayak tadi 1 jam or berapa menit gitu. Itu aku mm-mm, nggak state gitu. Jadi pas udah IMD ya biarin bidan atau dokter yang menilai gitu ya kapan mm-mm, dia akan mm-mm. ngambil. Nah mungkin itu masukan juga buat mami yang sekarang lagi hamil Iya, dan mau mungkin. ngelahirin, coba dikomunikasiin detail gitu ya sampai waktunya Mm-mm. mau berapa lama. Aku Oke, kemarin di, menarik di banget. birth plan itu beneran detail kok, ada banyak sekali listnya dari sebelum, pada saat, dan setelah lahiran. Aku juga lihat Hmm. browsing kan, birth plan tuh kayak apa sih, terus ada buku yang kasih contoh juga gitu kan. Ya aku mencoba memodifikasi itu sesuai dengan kebutuhanku. Pokoknya sesuai dengan kebutuhanku dan merevisi segala hal yang tidak nyaman kurasakan pada saat persalinan pertama. Ketidaknyamanan di persalinan pertama itu juga nggak bisa dibandingin bahwa oh ini di Australia dan apa-apa. Sebenarnya waktu di persalinan pertama aku sendiri belum terlalu educate myself gitu tentang apa saja yang hak kita, apa saja hak kita sebagai ibu pada saat persalinan dan di awal menyusui. Pada saat itu aku belum aware. Jadi itu aku mencoba memperbaiki itu, dan di kelahiran anak kedua ini tuh alhamdulillah hampir semua bisa tercapai dari birth plan-nya itu, dan ya kelahiran jadi proses yang lebih menyenangkan sih gitu Mbak. Tapi tetap aja Gitu. menyusuinya perlu perjuangan Mantep banget. gitu. Nah, terus berarti AC eksklusif ya 6 bulan? Atau Alhamdulillah gimana di masih sana? eksklusif. Alhamdulillah masih Hmm. eksklusif. Kalau di sini sih rumah sakitnya tuh to my surprise ya, aku pikir kalau di negara maju itu kampanye ASI akan jauh lebih jor-joran daripada Hmm. negara berkembang seperti Indonesia. Aku Hmm. merasa, aku pikir akan seperti itu gitu loh Mbak. Ternyata dari yang aku alami dan dari yang aku amati di rumah sakit itu, mereka justru tidak terlalu promote breastfeeding. Oke. Hmm. Jadi mungkin di negara Australia, di Australia, aku nggak pengen menggeneralisir di negara maju ya. Tapi di Australia mereka lebih ke pro choice gitu loh Mbak. Hmm. Jadi kalau kamu mau ASI monggo, kalau mau formula monggo. Berarti Jadi hak asasi banget gitu ya? betul, jadi kayak Hmm. diserahkan ke ibu masing-masing. Dan aku pun join sebuah Facebook group untuk mama-mama berbayi, newborn baby gitu ya. Dialog yang terjadi di sana ketika ketika ngomongin soal menyusui, memang kayak tidak ada nada-nada promosi yang kuat tentang ASI. Oh gitu. Iya, aku merasa kenapa ya gitu. Dan rumah sakit sendiri enggak yang promote abis-abisan gitu loh Mbak. Hmm. Um, aku bukan, I'm not totally against susu formula ya, tentu saja gitu. Cuman bukan, menurut aku yang paling natural adalah ASI tetap gitu ya. Itu Hmm. perspektif aku, itu pilihanku. Walaupun kalau mau pakai susu formula ya terserah aja, itu adalah pilihan ibu masing-masing. Pilihan lagi. Iya, tapi aku merasa kayak bukankah seharusnya rumah sakit sedikit mempromosikan lebih tentang ASI gitu. Ternyata enggak. Dan mereka nanya nanya gini, waktu waktu wawancara wawancara mau melahirkan kan. Jadi nanti kamu habis lahiran mau apa? Susu formula apa, atau breastfeeding? Gitu coba ditanyain. Aku like breastfeeding dong, Bu. Gitu tuh kayak yang uh, isn't it Takjub gitu ya? obvious? Ya, yeah. Dan mereka tuh takjub banget ketika aku bilang, kamu dulu anak pertama breastfeed juga? Iya. Sampai berapa bulan usianya? 2 tahun 7 bulan. Mereka amazed banget gitu. Aku yang, oh, okay. So it was quite a thing gitu. Breastfeeding is quite a thing mungkin di Australia, sejauh yang aku alami. Cuman Oke. begitu kita milih breastfeeding, dukungannya ini banget. Tinggi Sampai banget ya? sampai aku diajarin cara cara mijet, cara ngeluarin Hmm. kolostrum di awal, terus cara ngasih kolostrum di awal ke bayi.
itu begitu kita milih dukungannya kuat banget, itu aja sih. Oh gitu. Mm-mm. Ya mungkin mereka levelnya kan secara general masyarakat di sana mungkin sudah pada level pemaham, udah tahu gitu apa itu direct breastfeeding sama pemilihan susu formula. Jadi mungkin udah kampanyenya pun udah nggak terlalu ini Mungkin udah ya. berlalu ya kampanye Iya, yang iya kayak mungkin gitu-gitu, udah mungkin berlalu. sudah berlalu. Ha-ha. Mungkin berapa Tapi tahun yang yang lalu. dan yang aku Uh, lihat juga sih dari curhat-curhat ibu yang di Facebook group itu, mereka bilang bahwa breastfeeding is just not for me. Beberapa hmm, contohnya, oke, mungkin karena well, breastfeeding is not easy ya. Jadi di awal-awal kita oke. merasa sakit, terus adalah kesulitan, pasti ada kesulitan menyusui di awal, di tengah maupun sampai sampai akhir penyusuan pasti ada masalahnya. Nah, kemudian ada ibu-ibu yang memutuskan bahwa breastfeeding is not for me, I'm just gonna go with formula gitu kan. Yaitu kemudian aku lihat dari segi mental health-nya sih Mbak. Jadi uh, kalau aku mencoba mengobservasi dari curhat ibu-ibu itu di grup itu, bahwa merawat anak itu adalah sesuatu yang sulit, tidak mudah gitu di Australia. Kita kan nggak punya rewang ya kalau di Australia Iya, ya. nah itu yang Rewang itu apa rewang? harus Rewang yang asisten, bedanya asisten. banget. Kita tuh nggak bisa punya asisten di sini karena asisten mahal banget di Australia. Dan tapinya aku melihat keluarga di Australia ini berani punya anak banyak dengan jarak yang Iya, nah pendek-pendek. itu bahkan yang di sekolah Kenzi dulu itu punya anak 4. Nah, ya kan? Dan itu bedanya cuma setahun 2 tahun. Teman sekelas Atar ada yang anaknya 4, cowok semua, dan jaraknya pendek-pendek. Cowok semua, Iya Mbak. betul. Mm-mm. Dan itu aku merasa satu, kagum ya, gila mereka berani banget memutuskan untuk punya anak dengan yang jarak yang pendek-pendek dan sebanyak itu gitu. Uh, Mungkin itu yang membuat tingkat kasus mental health ibu-ibu muda atau ibu-ibu di Australia itu tinggi. Dan karena mereka aware dengan itu, maka sudahlah, mau breastfeed kek, mau formula kek, yang penting aku waras gitu loh. Nah, Pada betul. akhirnya, Waras itu lebih penting gitu ya. aku melihat obrolan di grup tuh kayak gitu. Apa sih di Oke. grup Facebook yang aku ikuti ya? Aku kan ngikuti ya. Aku pengen lihat aja gitu. Gimana sih ibu-ibu di sini menghadapi bayi baru gitu kan? Hmm. Kayaknya tuh kayak gitu. Yang mereka penting adalah terserah aku mana yang akhirnya aku pilih. Yang penting aku bisa hidup dengan tenang. Maksudnya dengan waras gitu loh. Oke. Bayangin aja kan anak cowok anak 4 cowok semua, dan ternyata kalau ternyata ada masalah dengan menyusui, dengan breastfeeding, kita maksa, mungkin udah gila kali gitu. Iya Padahal mereka betul. ya yang penting waras aja dulu gitu. Iya benar. Nah, jadi mental health itu kalau bedanya ya di Australia sama Indonesia, kalau buat menurut aku di sana itu sangat concern dengan mental health. Bahkan sampai ada program Are You Okay ya, Iya, ingatkan dulu itu. betul betul. Jadi benar-benar ada satu hari di mana satu orang dengan orang lainnya itu nanya, Are you okay? Are you okay? Memastikan make sure kalau kita itu nggak stres gitu ya. Kalaupun misalnya kita stres, kita ngobrol sama temennya dan itu di encourage ya. Nah itu mungkin bedanya sama di Indonesia. Jadi memang kita harus paham kalau breastfeeding itu pilihan ya, dan setiap ibu Iya, mungkin mempunyai kesulitan ataupun kemudahan tersendiri sehingga memutuskan untuk mau betul breastfeed atau formula. betul. Itu sih yang aku lihat kalau kampanyenya yang kurasa berbeda dengan di Indonesia. Mungkin opini ini akan berbeda kalau aku adalah konselor ASI ya, atau Hmm. orang yang bekerja di organisasi yang mengampanyekan ASI. Tapi sebagai ibu biasa, aku merasa itu adalah pilihan yang logis. Itu adalah situasi yang logis ketika rumah sakit akhirnya nanya, kamu habis lahiran mau breastfeed apa formula gitu. Hmm. Sementara ketika aku dulu di tahun ketika Atar lahir, aku ingat ada semacam peraturan bahwa rumah sakit bersalin terlarang mempromosikan apa namanya, susu formula Susu kepada, formula. iya gitu. Jadi kayak yang oke lah, sebagai ibu aku bisa memahami itu gitu. Tapi mungkin akan berbeda pandanganku kalau aku konsultasi. But itu tadi, ketika kita sudah memilih, dukungannya akan jor-joran banget dari rumah sakit gitu. Nah, dukungannya itu tadi semacam apa kayak training kan tadi ya, Mm-mm. how to-nya,
Terus how apa lagi tuh? to. Terus abis itu aku diajarin apa? Cara mengeluarkan kolostrum yang Hmm, awal-awal itu. Dulu ketika atar, aku tidak tahu bahwa kolostrum itu harus diupayakan untuk keluar sebanyak mungkin. Dulu aku harus akui bahwa ketika lahiran Natal aku sekali lagi aku tidak memperbanyak pengetahuan sebanyak sekarang. Yang aku tahu hanya yang aku yakini adalah bahwa setiap ibu terlahirkan untuk bisa menyusui. hmm, Yang aku pahami itu dan itu aku pegang sampai sekarang. Setiap ibu punya payudara untuk bisa menyusui gitu. Jadi oke. dulu ketika ketika anakku lahir, aku nggak pakai booster, aku nggak pakai apalah itu massage itu, pokoknya bayi Hmm, nemplok udah. Setiap kali bayi nemplok, itulah penyusuan buat aku. Kolostrumnya hmm. keluar berapa, terpenuhi berapa mililiter, bodo amat, yang penting disusukan. Dulu ketika ketika Atam tuh kayak gitu aku. Ternyata ada upaya yang harus dilakukan juga gitu. Yang aku tahu dengan Nah, itu kelahiran upayanya Ayas. kita harus tahu tuh. Bahwa iya, jadi kolostrum dikeluarkan, jadi dipompa, kemudian ditaruh dalam pipet, Hmm, dalam spuit kecil gitu. Dalam hmm, spuit kecil, kemudian diberikan kepada bayi sambil dipencetin gitu. Mungkin itu terjadi hmm. ketika, mungkin itu rumah sakit memintaku melakukan itu karena ayah susah latching gitu. Latch on. Latch Hmm. on, iya, susah latch on. Pada akhirnya aku apa merasa itu mungkin sangat membantu karena dia susah latch on. Akhirnya diperes aja dulu kolostrumnya karena kolostrum itu hanya keluar di 3 hari pertama kan. Jadi Oke. kolostrumnya dikeluarin banyak-banyak, kasih ke bayi sebanyak mungkin supaya dia nggak kuning, supaya dia nggak Hmm. kekurangan gitu. Apa Oke. mungkin itu ya? Apa mungkin itu yang dilakukan rumah sakit karena mereka melihat ayah susah latch on, jadi mereka minta untuk dikeluarkan, dibantu terus tuh aku dibantu sama bidannya untuk memeras, terus habis itu diajarin cara nampung di spuit, diajarin caranya Itu masukin udah langsung pakai pompa atau masih message pakai tangan? tangan. Mereka Oh, pakai tidak tangan ya. belum pakai pompa karena mungkin ke tidak ada yang mendesak untuk pakai pompa karena toh yang keluar juga awal-awal kolostrum kan belum susu gitu, Iya, jadi sedikit. dipompa pakai tangan, terus habis itu ditampung di spuit gitu, terus disuntikin ke Oke. mulut bayi gitu. Itu yang aku pengalaman awal menyusui yang aku rasa sangat berbeda tuh salah satunya itu, Mbak. Gitu sih. Oh ya, oh. Nah itu yang apa si bidannya itu encourage kita untuk pompa untuk ngeluarin kolostrum itu juga aku nggak dapetin sih waktu kemarin lahirin Yasmin gitu. Jadi Mm. semuanya itu by apa namanya apa yang kita mau lakuin gitu. Iya, Nggak di encourage gitu. Nah mungkin itu betul. yang Dan beda ya. ya benar, aku dulu, aku sekali lagi kita tidak bisa membandingkan pengalaman kita ya. Tapi dulu aku Mm-mm. melahirkan di sebuah rumah sakit kecil di kota kecil, di kota kelahiran, di kota kampung halamanku. Mungkin ada faktor itu juga bahwa Mm-mm. mengedukasi pasien dulu di kampungku tidak terlalu dilakukan karena ya mungkin baik tenaga kesehatannya merasa itu belum perlu, atau penduduk lokal juga merasa yang penting mereka sesuai dengan kebiasaan yang sudah ada aja gitu. Jadi ya mengedukasi pasien mungkin memang tidak dilakukan pada saat lahiran Atar dulu ya, mungkin karena faktor-faktor itu juga sih. Dan guys, aku beneran kayak nggak ada nggak ada bekal, beneran beneran insting waktu itu. Cuman Iya pokoknya betul. aku bisa, semua wanita terlahir untuk bisa menyusui, dan aku yakin aku bisa. Udah gitu aja sih Mbak, nggak pakai booster-boosteran. Aku juga nggak telaten kalau disuruh minum booster-booster itu, beneran deh. Kayak disuruh minum pil-pil gitu yang tiap hari, aduh lupa, nggak apa ya, kata orang Jawa tuh arah kober apa sih, Ras udahlah sempet. nggak sempet gitu, udahlah pokoknya jalani saja apa yang ada, keluar susunya susukan, udah gitu aja gitu dulu waktu itu aku. Iya, ya niat itu yang paling utama ya. Kita harus niat kalau Mm-mm. kita tuh bisa ASI eksklusif, bisa menyusui bayi, itu yang apa sih mendorong kita untuk selalu semangat ya. Ya. Nah, ini ada yang nanya nih, cuti melahirkan di sana gimana sih antara ibu sama ayah? Kan ayahnya juga katanya dapat cuti panjang ya, dan Mm-mm. tetap digaji. Jadi itu apakah itu sebagai sebuah support dari pemerintah ke masyarakatnya? Iya.
Hmm, yang jelas di kampus, aku I can't talk on behalf of other company ya. Aku yang bisa aku rasakan dan suamiku kebetulan kami sama-sama PhD di kampus yang sama. Uh, yang kami dapatkan dari kampus adalah dukungan untuk bisa cuti. Cuti maternity leave itu sampai 12 bulan, parental leave juga 12 bulan. Aku ngambil cuti maternity, suamiku ngambil cuti parental. Jadi kami sama-sama mengambil cuti supaya bisa bareng-bareng ngurus bayi. Karena pada saat itu kami nggak ada orang yang bisa kami andalkan untuk apa membantu kami kan, nggak bisa membawa orang tua ke sini karena udah pertimbangan, juga tidak ada rewang sekali lagi, jadi kami hanya berdua bahu membahu. Akhirnya diputuskan suami cuti, aku juga cuti gitu. Dan Cutinya berapa lama? Sebenarnya itu tadi cuti diperbolehkan sampai 12 bulan sampai 1 tahun. Cuman kami tidak bisa mengambil selama itu karena kalau cuti 1 tahun, cutinya makin lama, lulusnya makin lama. Dan kami makin pengen lupa cepat ngerjain tesis. Terus lupa nanti habis cuti balik ke tesis, aku mengerjakan apa ya gitu. Jadi aku cuti 2 bulan, Mas Iwan cuti 1 bulan gitu. Oh gitu, cepet banget ya itu 2 bulan. Iya, itulah ada beberapa pertimbangan lah yang membuat kami cuti segitu aja. Dan suami juga ngambil cuti juga cukup 1 bulan aja. Yang jelas, alhamdulillah kemarin bisa terlewati dengan baik awal-awal itu. Tapi ya kesininya tantangannya sudah berupa-rupa bentuknya karena anak sudah mulai berkembang, sudah mulai tumbuh, bergerak dan lain-lain. Lari-lari. Ya. Kalau minta cuti lagi kok rasanya gimana gitu. Terus kalau di sana gimana manajemen ASIP, kan habis 2 bulan itu udah kembali ke kampus ya istilahnya. Mungkin ada waktu-waktu tertentu di mana harus meninggalkan Ayas gitu. Nah, manajemen ASIP-nya gimana? Kalau ASIP dulu diriku sempat beberapa bulan pertama meras ASI, tapi karena kondisiku dari awal sebagai PhD student aku nggak ngambil kantor, Mbak. Aku lebih suka kerja di rumah memang dari dulu. Jadi aku nggak punya kantor, aku jarang keluar rumah kalau nggak ada kelas, nggak ada workshop, atau nggak ada training, atau nggak ikut seminar dan lain-lain. Jadi setelah aku pikir-pikir, memerah ASI itu kan memerlukan waktu dan konsistensi yang tinggi ya, yang itu tidak aku miliki, terutama untuk konsistensi. Ya Allah, aku tuh kalau disuruh meres tuh kayak yang males banget. Akhirnya ya aku berhenti memeras ASI. Jadi kalau ingin bertanya tentang manajemen ASI, mungkin aku bukan orang yang tepat. Aku berhenti memeras ASI dan hanya aku lagi ngecas HP, ngecas iPad. Aku tidak lagi memeras ASI dan akhirnya direct breastfeeding full. Karena ya itu tadi aku nggak banyak keluar rumah. Ya. Nah, kalau mungkin manajemen ASI nanti kita bisa lanjutin. Ini Ayas ada di belakang. Halo Ayas. Sama ayahnya aku minta balik charger. Nah itu sekarang udah besar. Gede banget, udah gendut. Nah, nanti kalau untuk manajemen ASI nanti kita bisa agendain lagi. Kebetulan aku manajemen ASI juga udah 3 anak karena kan aku harus kerja gitu dari jam 7, jam 8 kerjanya sampai jam 5. Cuma rata-rata kan jam 7 udah berangkat, nyampe rumah itu rata-rata setengah 7 malam kan. Jadi memang luar biasa. Manajemen ASI itu aku lakuin untuk ketiga anakku dan dengan cerita yang berbeda juga tiga-tiganya. Nanti oke deh, nanti sharing-sharing lagi. Aku tuh salut banget buat ibu bekerja yang di rumah yang konsisten banget pumping. Itu dia, Mbak. Aku tuh subhanallah, aku bilang gila, luar biasa ibu-ibu mama perah itu. Aku tuh merah ASI sampai sekitar Ayas usia Desember, Januari, Februari, Maret, 4 bulan doang. Maret aku berhenti. Karena itu tadi, aku toh sejak aku PhD, sebelum punya bayi pun aku di rumah terus kan untuk bekerja, karena aku nggak suka lingkungan kantor untuk bekerja, entah kenapa. Aku lebih suka jalan, otakku lebih suka jalan, lebih lancar jalan kalau aku kerja di rumah sambil selonjoran gitu. Kalau mau makan tinggal ke dapur gitu kan. Kalau mau capek, oh ya ada jemuran, tinggal jemur dulu gitu. Jadi kayak
aku nggak suka terkunci di kantor. Dari awal aku emang udah nggak kerja di kantor. Jadi Oke. ketika ada bayi, banyak yang tanya gimana mengatur waktu dengan ini. Aku bilang, well itu cuman perubahannya tidak banyak karena aku selalu di rumah memang dari awal. Nah, jadi ketika aku mulai memerah itu persekian jam gitu kan, meres meres untuk persediaan. Sebenarnya penting juga tetap karena siapa tahu kita pas lagi pergi Mm-mm. bayi ditinggal sama ayahnya gitu kan dan bayi ingin menyusu. Jadi ayah bisa memberikan ASI kepada bayinya. Cuman ya itu tadi aku tuh nggak apa ya, nggak konsisten dan males sana. Mohon maaf. Jadi sampai bulan Maret doang aku memerah. Habis itu asinya aku habisin, terus akhirnya direct breastfeeding full sampai sekarang. Gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya juga tuh, kalau babynya DBF dan ibunya di rumah, apakah harus tetap pompa ASINya? Ya, mungkin tetap pompa, just in case kalau kita keluar ya. Mm-mm. Mungkin seperti itu. Tetap Cuma pompa, tetap pompa kuantitinya just mungkin in nggak case usah kalau terlalu kita banyak, keluar. sampai ratusan Mm-mm. botol nggak perlu. Mungkin karena langsung kan direct breastfeeding. Cuma untuk berapa botol kita punya, menurutku sih penting lah ya. Penting. Just in case kita ada kondisi darurat harus keluar rumah gitu. Iya, dan ini sih Mbak, dan aku merasa pentingnya pentingnya again ini perbedaan ketika aku menyusui Atar dan menyusui Ayas ya. Ketika menyusui Atar, asiku menurutku biasa aja. Ketika menyusui Ayas, alhamdulillah asinya tuh melimpah ruah. Hmm. Um, Mungkin karena dia sudah pernah memproduksi ASI sebelumnya gitu kan. Jadi kayak pabriknya udah tahu apa yang harus dilakukan. Pabriknya Jadi udah mucur. iya sih, jadinya kerannya udah otomatis keluar gitu. Jadi kayak alhamdulillah melimpah dan karena aku dengan kemalasanku di awal-awal itu nggak memerah, aku sempat kena mastitis. Ya, oke. Jadi um, aku waktu itu sudah sempat meriang, demam dan udah bengkak kan. Aku merasa waktu itu bayiku sudah sering menyusunya, latch on-nya udah bagus gitu, menyusunya udah kenceng banget, kenapa masih mastitis gitu. Ternyata mungkin karena setelah aku coba pumping, keluarnya banyak Hmm. gitu. Dan aku kayaknya, oh mungkin karena asiku alhamdulillah melimpah, terutama di awal-awal ya, ketika ketika asi itu mulai mulai apa sih, mulai jor-joran banget memproduksi. Sementara bayi nyusunya ya segitu-gitu aja gitu kan. Hmm. Jadi kayak oh asinya melimpah, jadi yang keluar tidak sebanding dengan yang diproduksi. Jadi sempat kena masitis. Jadi aku rasa Hmm. untuk ibu-ibu yang saat ini sedang menyusui dan baru saja memiliki bayi, aku rasa tetap harus pompa demi kesehatan payudara juga, demi kesehatan produksi juga gitu. Kalau buat Iya aku benar kayaknya banget. gitu. Soalnya kalau aku tuh ya, kalau jam 10 malam, jam 9 ke atas gitu. Jadi aku itu sebelum di 4 bulan ke bawah ya, pas bayi 4 Hmm. bulan ke bawah, Hmm. sebelum tidur kurang lebih jam 9 atau jam 10 aku tuh harus pompa. Karena kalau nggak Hmm. pompa, nanti tuh tengah malam jam 3-an malam itu rembes sampai ke belakang baju. Nah, ya, ya benar. Rembes terus dan itu bengkak gitu. Itu Itu ngerasa nggak hati-hati enak banget, banget. Mbak. Hati-hati banget soalnya aku waktu itu nggak pernah merasakan kayak gitu ya. Aku pikir aku sakit ya. Aku pikir aku flu. Karena demam, just flu like lah, demam gak enak banget badannya, terus malam-malam aku tuh menggigil tahu-tahu panas tinggi. Aku pikir aku flu, tuh aku udah manggil tukang pijet, udah minum obat, minum madu lah apa segala macam, tapi kok masih aja gitu loh. Terus aku ingat aku punya temen yang pernah mastitis sebelumnya. Aku WhatsApp lah dia, uh, tanda-tandanya mastitis itu kayak gimana, pengalaman dia kayak gimana, terus dia cerita, terus aku bilang aku yang sedang kualami tuh kayak gini, ada gerenjel-gerenjel dan bengkak, kalau dipegang sakit, terus aku demam. Ternyata dia bilang itu kayaknya mastitis deh. Nah, sayangnya waktu itu hari Sabtu, pokoknya weekend mbak. Aku tuh Hmm. weekend dan you know ya klinik kampus weekend kan tutup. Tutup. Ya, dan klinik terdekat dari rumahku adalah yang di kampus. Aku nggak bisa ke Uh-uh. sana karena aku harus nunggu Senin ya kan. Iya. Dan aku males pergi. Again, Mama Tiwi males ya.
aku malas pergi ke klinik lain gitu. Aku pikir it's not something serious, it wasn't something serious. Ya udah, aku nggak usah ini aja, nggak usah ke klinik aja, aku biarin aja gitu. Ternyata uh, aku minta petunjuk ya, minta bantuan dari temanku itu bagaimana cara dia mengatasi demam dan rasa sakit. Dikeluarin asinya, dikeluarin sampai kosong, jadi jangan sampai dia penuh, karena begitu penuh nanti kesumbat lagi. Jadi aku keluarin terus, aku pompa terus, kemudian dikompres panas dingin gantian, kompres panas dingin sampai terasa plong gitu. Tapi demamnya ya aku minum paracetamol aja. Terus hari Senin aku bikin janji sama dokterku biasa kan di klinik kampus. Baru ada hari Rabu, oke hari Rabu gitu kan. Sampai dari hari Minggu, Senin, Selasa itu aku mengalami demam yang turun naik terus. Tapi alhamdulillah payudaranya sudah mulai kosong, yang bengkak sudah mulai lemes lagi, nggak keras lagi. Hari Rabu aku ketemu dokter, aku dimarahin dong. Oh Itu gitu. tuh darurat tahu katanya. Kenapa kamu baru kesini hari Rabu? Loh, Oh my god. kan janjiannya baru ketemu sama dokter hari Rabu. Tapi kamu tuh sudah demam, harusnya kamu langsung aja ke emergency. Why? Gitu. Aku bilang gitu kan. Karena aku sudah infeksi di dalam, dia bilang gitu. Oh, aku nggak tahu. Kamu tidak infeksi di dalam, ya ampun, kamu tuh beruntung banget kamu bisa melewati itu sendirian, dia bilang. Karena jadi message-nya jangan meremehkan mastitis ya. Betul, jangan meremehkan rasa meriang, demam yang diiringi dengan sakit dan bengkak payudara pada saat menyusui. Jadi dia bilang itu seandainya kamu telat itu bisa abses di dalam. Kalau absesnya pecah, abses itu kan isinya pus ya, nanah ya. Nanah. Ya, itu bisa menginfeksi kelenjar dan dan harus dioperasi, apalah itu dibuka gitu deh. Aku sampai yang aku bilang sama dokter ya. Dokternya dokter galak lagi, jadi kayak, kenapa kamu perlu kesini hari Rabu? Iya, saya kan janjiannya dokter baru ada hari Rabu. Itu tuh emergency. Lain kali kalau ini begini-begini, aku diresepin antibiotik. Gitu. Dia buat ibu-ibu yang baru menyusui atau mungkin di pertengahan menyusui dan kebetulan mungkin produksi asinya banyak. Itu penting tuh buat ngosongin payudara every once in a while. Terus kalau ada rasa udah demam, meriang, terus diiringi dengan itu tadi bengkak payudara dan rasa sakit, kayaknya harus be aware deh dengan kondisi itu, karena itu ternyata berbahaya. Iya betul. Pernah ini nggak nipple crack gitu di ujung itu pecah? Pernah. Gitu. Ini sama itu kan sakit banget. Sama yang ayah, sama Atar itu, sama Atar tuh kayaknya so far so good. Cuman pernah dia di usia 3 bulan dia mogok nyusu, dia nggak mau nyusu sama sekali. Yang aku nggak tahu sampai sekarang itu kenapa. Tapi selama sebulan aku kekeh nyusuin dia, ya alhamdulillah bisa berlalu. Itu aja. Sisanya nggak ada hambatan berarti gitulah. Yang ini aja, yang ini segala macamnya udah kayaknya udah aku rasakan yang kedua ini. Itu waktu crack diobatin apa kalau di sana? Atau alami aja? Aku nggak apa-apain karena aku takut. Itu tadi mbak aku tuh males ke dokter. Aku males ke dokter, males pergi-pergi gitu. Terus akhirnya aku biarin aja, cuman aku basahin pakai ASI gitu-gitu aja sih. Akhirnya dia nutup sendiri sih. Tapi alhamdulillah cracknya juga nggak parah, nggak sampai yang berdarah gitu-gitu. Gitu. Ya, kalau dokterku kan aku pernah crack juga tuh waktu sebulan 2 bulan awal. Itu suruh diolesin VCO di putingnya. Oh, nah itu mungkin ya. Ya, jadi mungkin buat informasi buat bunda yang lain. Ya. Kalau crack bisa pakai VCO. Nah itu aku rutin sih pakai VCO gitu sama ASI ya, dioles-oles ya. Tapi memang sembuhnya itu emang lama, tapi memang harus dilalui kali ya. Jadi ya sabar aja, kalau lagi sakit ditahan-tahan. Karena aku juga bukan tipe yang pengen ngolesin salep-salep gitu, karena walaupun itu aman, buat aku keyakinanku gitu ya, itu kan masuk ke dalam mulut bayi. Jadi aku memilih untuk bersakit-sakit. Iya benar. Dan diolesin aku ini sih, VCO. ya karena
sisi kemalasan itu kayaknya ribet banget itu kalau mau nyusui dioles dulu gitu. Udah koboy aja lah, bodo amat, sakit-sakit lah udah tahan aja gitu. Ini tadi ada yang tanya Gimana? tips untuk tips biar nggak sakit puting saat menyusui. Aku merasakan di awal-awal tuh memang kerasa sakit sih Bunda. Jadi kayak di awal-awal Atar dulu 2 minggu pertama. Kalau yang Ayas sekitar 3 minggu pertama itu emang sakit. Aku kayaknya mungkin karena perlekatan kurang baik, kurang sempurna, sama itu menurutku tuh kayak yang Puting lagi latihan gitu, lagi ngelemesin, ngelemesin. Ngelemesin jalan. Iya, ngelemesin jalan. Biar nggak sakit. Kalau memang kerasa sakit banget, ada teman yang pernah pakai nipple apa Mbak? Oh, Nipple nipple shield. shield. Iya, nipple shield. Itu kayaknya bisa jadi kayak tameng gitu yang menutupi bagian puting areola sedikit. Jadi mulut bayi itu nggak langsung kena kulit kita, karena pas mulut bayi yang kena kulit itu yang sakit banget emang di awal-awal. Tapi pas udah lama-lama ya udah nggak kerasa sakit lagi sih Bunda. Gitu. Sama ini nih, ada yang lagi hamil 35 weeks, perawatan apa yang bisa dilakuin dari sekarang supaya ASI nantinya lancar keluarnya? Perawatannya makan bergizi. Siap. Sama stay happy Bun. Jadi kayak sama keyakinan sih kalau aku bilang itu tadi, aku punya keyakinan dari awal bahwa setiap wanita terlahirkan untuk bisa menyusui, insya Allah gitu. Tapi mungkin kalau yang merasa bisa memboosting kepercayaan diri dengan minum beberapa suplemen, monggo. Yang jelas sayur, cairan, minum yang banyak, sayuran yang banyak itu aku merasa membantu banget dalam produksi ASI, karena ya ASI terbuat dari cairan, jadi kita minumnya juga banyak gitu. Apa Mungkin perlu tambahan dipijit-pijit lagi, mandi? tambahannya kalau dari aku ini nipelnya itu sering dibersihin. Jadi waktu kita hamil itu kan dia sebenarnya udah ngeluarin cairan. Jadi tanda-tandanya tuh ada kayak komedo gitu, komedo Ya, ada besar di bener. areola. Nah itu harus dibersihin sih, pakai kapas di iniin baby oil. Oh, I see. Nah, itu monggo sih. Aku pernah kayak gitu ding, pakai bukan baby oil tapi apa sih? Minyak zaitun. Iya, Tapi betul, bisa. sesekali. Kalau mau pijit-pijit, jadi kayak aku pernah lihat di YouTube sih, cara pijat payudara untuk memperlancar ASI memang ada. Silahkan diikuti saja kalau memang rajin diriku mah. Oke, sip. Nah, wah nggak kerasa kita udah 49 menit. Nih, aku mau kasih tahu kalau Bunda Tiwi ini juga seorang pengarang buku loh. Penulis. Keren. Penulis buku. Iya. Kalau ngarang dikira ngarang. Penulis buku, sorry. Nah, jadi selain coba bayangin ya, student mama, sekarang lagi ngambil PhD. Terus hamil dan melahirkan saat menjadi student mama di Australia, yang buat aku itu something. Itu jangan ditiru ya, itu nekat. Tanpa asisten. Nah, ini aku mau liatin bukunya. Bagus banget buku itu. Baiklah. Nah, bukunya ini tentang serba-serbi dari kehamilan sampai menyusui ya. Sampai penyapihan. Oh, penyapihan ya, sampai penyapihan akhir. Oke. Nah, coba diceritain buku ini. Pasti buku ini tuh bermanfaat banget buat bunda-bunda yang mungkin, apalagi sekarang lagi hamil ya, atau baru aja ngelahirin, buat persiapan. Jadi waktu udah ngelahirin, kita itu udah ada gambaran kita harus ngapain, kita harus gimana, terus kalau ada kendala kita harus gimana. Mungkin boleh diceritain. Baiklah. Jadi buku New Mom 911 itu sebenarnya isinya curhat. Curhat pengalaman saya ketika menghadapi kehamilan dan persalinan sampai penyapihan anak. Jadi buku itu isinya refleksi pengalaman Mbak Lina tentang menghadapi persalinan, kemudian kebingungan kita sebagai ibu baru. Yang aku rasakan dulu, aku merasa bisa jadi ibu, karena
aku sudah melihat bagaimana ibuku mengurus adekku, bagaimana kakakku mengurus anaknya gitu kan. Kupikir I can do it. Oh, sesusah apa sih gitu kan ngurus bayi ganti popok. Kayak koboi gitu Ternyata ya. ternyata saya songong. Ternyata tidak semudah itu Ferguson. Jadi kayak ada banyak kebingungan yang ini kayak gimana sih harusnya, apakah ini sudah benar, apakah cara membedongku sudah benar, haruskah aku membedong gitu-gitu kan, haruskah aku menyusui anakku sampai berapa bulan, haruskah aku ngasih MPASI di usia sekian bulan gitu. Jadi kayak itu refleksi yang aku rasakan. Nah, bukunya ditulis sejak Atar lahir sampai dia usia sekitar penyapihan, jadi benar-benar mengikuti pengalamanku, apa yang aku rasakan aku tulis. Jadi bisa dibilang penulisannya 2 tahunan lah ya. Dan isinya adalah pengalamanku, keoonanku, dan lesson learned dari situ. Lesson learned. Nah, itu yang penting banget, lesson learn ya. Jadi jangan sampai kejadian di mami-mami yang lain. Betul. Jadi mungkin kalau yang mencari tips penyapihan, tips apa, mungkin buku itu tidak bisa memberikan itu. Tapi aku berharap buku ini diterbitkan sebagai temen bingung. Tahu nggak sih? Jadi bahwa kita tuh nggak bingung sendiri. Ada juga ibu-ibu lain yang bingung. Tapi that's okay gitu. Bahwa ada jalan untuk mencari informasi. Apalagi sekarang gampang banget ya. Dan forum-forum kayak gini nih, forum-forum di Facebook, konsultasi-konsultasi gitu kan gampang banget sekarang. Kalau dulu mungkin lebih tidak Susah segampang ya? ini gitu. Tidak segampang ini karena ya informasi kan belum sebanyak ini dulu. Nah, aku merasa ini penting untuk buku ini penting untuk menenangkan para ibu bahwa nggak apa-apa bingung, namanya juga kita menghadapi manusia baru yang kita nggak pernah kenal sebelumnya. But that's okay, you're not alone. Gitu aja sih isi buku itu. Ya itu ada cerita aku salah ngebedong, salah cara treatment pusar bayi, salah apa. Terus tapi itu normal banget, soalnya memang iya, nggak ada sekolahnya kan, kita tuh bener-bener yang aktif nyari sendiri. Bener, dan caranya yang paling juga penting itu menjaga kewarasan gitu. tapi Soalnya harus waktu aku akui buku itu adalah produk idealis aku dulu. Jadi waktu itu aku anak pertama ya, idealis banget, harus ini harus itu. Salah satunya dulu aku kayak yang tidak ada yang hal lain selain ASI gitu kan. Dulu kayak lebih ke sana aku. Sekarang ya setelah aku menemui lebih banyak ibu, kemudian saling ngobrol tentang pengalaman penyusuan masing-masing, dan aku tadi mengalami sendiri bagaimana ibu-ibu lain di Australia memandang penyusuan dari breastfeeding dengan dari susu formula. Aku merasa sekarang jauh lebih moderat lah gitu dalam memandang pengalaman mengasihi atau pengalaman menyusui bagi para ibu gitu. Yang kita rasakan sekarang kan kalau kita ngasih susu formula kayaknya di stigma banget ya, gitu. Kayak dosa banget gitu. Dulu aku mungkin berpikiran seperti itu Mbak Rin, tapi ya by the time goes by aku rasa apapun yang menjadi pilihan ibu ya ibunya sendiri yang paling tahu kan gitu. Iya betul. Kalau misalnya menurut dia stres dan aku nggak bisa menyusui, ya yang penting anaknya hidup, anaknya sehat, bisa terus hidup, dia bisa kasih makan anaknya walaupun dengan susu formula, then be it gitu. Sesama ibu ya mendukung aja, jangan terlalu menganggap itu kayak yang salah banget gitu sih. Iya betul sekali. Soalnya pengalamanku sendiri itu dari anak ke-1 ASI eksklusif, anak kedua ASI eksklusif, anak ketiga tidak ASI eksklusif. Nah itu dia. Nah itu karena ada kondisi khusus juga. Jadi yang waktu itu aku sakit itu. Iya sih. Jadi aku sempat sakit sebulan setelah ngelahirin, dimana dengan sakit itu aku nggak bisa sering-sering megang dan nyusuin. Nah dari situ memang dikasih formula gitu. Jadi memang ya itu ya, setelah 3 anak banyak penyesuaian, penyempurnaan versi kita sendiri. Dimana yang paling cocok buat kita itu belum tentu cocok juga buat orang lain. Tapi yang harus kita sadari, yang penting kita bisa sehat, bisa waras, bisa seneng. Jadi mengasuh anak itu kita ikhlas dan happy gitu ya. Betul. Iya, jadi kayak yang udahlah
kitalah yang tahu kondisi kita gitu. Jadi apapun pilihan yang diambil, aku rasa itu adalah yang terbaik untuk kondisi kita. Selama itu tadi anak tidak terabaikan, anak tetap sehat, ya. Kemudian anak tetap bisa makan, tumbuh dengan normal. Aku rasa itu that's the best standard for everyone gitu. Sisanya adalah penyesuaian-penyesuaian itu tadi, Mbak Lina. Aku juga anak kedua ini banyak banget penyesuaian, kayak yang hal-hal yang aku rasa itu nggak banget, aku nggak akan begitu gitu, dan tidak akan kulakukan di anak pertama, ya dilakukan di anak kedua ini. Betul sekali. Karena kita semakin waras. Iya, yang penting aku bisa tidur, terserah deh anaknya kayak gimana. Gitu deh. Nah gitu Bunda, nggak kerasa kita udah hampir 1 jam. Yeay, Iya. senang banget bisa silaturahmi. Senang Nah, banget bisa mungkin lihat ada Mbak Lina lagi. besok-besok kita sambung ya. Nah, mungkin Insya Allah. kalau misalnya Bunda masih ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen diobrolin, boleh nanti komen aja di feed Rumah Asi. Nanti Rumah Asi insya Allah adain lagi live-live selanjutnya yang semoga informasi-informasinya bermanfaat. Dan sebagai Baiklah. penyemangat buat kita semua, dan semua mama itu karena punya payudara bisa menyusui. Itu Insya kata Mam Allah. Tiwi tadi ya. Makasih banyak yang udah datang. Itu banyak temenmu tadi loh yang sewa. Banyak temanku. Makasih banyak Tia Donat. Ada Dan Mbak lain-lain, Senang juga tadi. Intan, Mbak Indah, Yuwana, Mbak Sita. Makasih banyak udah Terus datang dan dengerin. ini mungkin sebagai refleksi buat ibu-ibu di Indonesia, kalau kondisi kita di Indonesia itu insya Allah much more better than kalau kondisi kita di Australia, dalam arti karena kita di Indonesia itu dekat dengan keluarga, dengan saudara, ada asisten, jadi seharusnya kita lebih waras dan kita bisa lebih baik gitu ya dalam mengasuh anak gitu. Karena aku sendiri pun dulu ngerasain tanpa asisten tuh hidupnya kocar kacir. Kan aku selama di sini sudah cukup bisa menyesuaikan diri dengan hanya bertiga, aku, suami dan anak, tanpa asisten gitu kan. Karena di Indonesia pun aku tidak ada asisten. Cuman di Indonesia kan banyak banget bantuannya, ada laundry, ada tukang makanan lewat gitu. Di sini kan tidak. Ada catering. Ada catering. Di sini ada catering sih akhir-akhir ini hikmahnya karena COVID-19. Restoran-restoran Indonesia kan tidak bisa dine in ya, nggak bisa buka. Akhirnya mereka buka catering, which is good. Itu bantuan baru. Tapi ya dengan adanya bayi tetap ternyata tantangannya besar banget dengan punya bayi baru. Kurasa yang perlu kita ingat sebagai ibu dengan bayi adalah menjaga kewarasan. Kalaupun kondisi yang berjalan tuh nggak bisa ideal, kayaknya nggak ada juga yang bisa ideal gitu. Harus ada penyesuaian, kompromi. Yaudahlah, nggak apa-apa, yang penting ibu tetap sehat, anak sehat, keluarga terurus gitu. Makan tersaji, ya sudahlah, itu ajalah yang penting gitu. Dahulukan yang paling penting ya. Yang primer dulu aja yang penting. Oke, makasih banyak sudah menyempatkan waktu 1 jam untuk ngobrol. Semoga di sana sehat-sehat dan corona cepat berlalu. Insya Dan Allah, buat amin. Bunda ya yang masih mau tanya-tanya, boleh nanti di feednya Rumah Asi, nanti insya Allah kita jawab. Terus jangan lupa, ini bukunya bagus banget buat teman kita selama kita proses tadi ya, kehamilan, melahirkan, menyusui, sampai menyapih, buat guidance kita, jadi kita merasa nggak lonely, dan juga kita jadi tahu apa yang orang lain lakuin, tips-tipsnya juga ada gitu deh. Boleh di order di Rumah Asi ya. Baik. Thank you banyak. Salam buat Makasih banyak Mbak Lina. Buat Atar sama Ayas. Amin. Iya, salam juga buat semua ya. Oke, thank you so much ya. Makasih buat follower Rumah Asi yang udah ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
punya alas colo terbaik, bisa langsung pakai mereknya Dololo ya. Jangan sampai salah loh, Dololo nomor 1.